Hai, saya Nata Suherman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai triangle exposure. Walaupun di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai triangle exposure, tapi kayaknya masih ada beberapa teman-teman yang masih bingung tentang perhitungan dengan menggunakan triangle exposure. Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas mengenai triangle exposure. Thank you banget buat teman-teman yang udah pernah nonton video triangle exposure saya yang pertama. Tapi buat teman-teman lainnya yang mungkin belum pernah nonton video tersebut, silahkan klik di link di bawah ini. Ya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perhitungan dalam menggunakan teori triangle exposure. Kenapa teori ini menjadi penting? Karena inilah teori dasar bila teman-teman ingin belajar menjadi seorang fotografer, wajib banget mengerti mengenai triangle exposure. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya mau koreksi dulu di video saya sebelumnya nih. Mohon maaf buat teman-teman yang kemarin banyak kirim message ada salah pengucapan. Di sana saya memang ada sedikit meleset ya ucapannya. Jadi harusnya perhitungan dari sweet spot adalah aperture terbesar dikalikan 2. Contoh yang saya berikan adalah f1,4 dikalikan 2 harusnya menjadi 2,8, bukan 1,8. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah kirim message untuk koreksi. Dan di sana juga saya sudah cantumkan di kolom komennya penjelasan yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan nggak membingungkan lagi ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton atau belum pernah belajar sama sekali mengenai triangle exposure, saya akan coba jelaskan secara perlahan ya. Jadi teman-teman, triangle exposure itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai segitiga pencahayaan. Nah, di sini karena fotografi itu erat banget kaitannya dengan cahaya, jadi kita harus bisa mengukur intensitas cahaya dalam sebuah foto yang akan kita buat. Nah, di sini teman-teman ada 3 variabel yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah aperture, shutter speed, dan juga ISO. Dan kita akan bahas satu persatu mengenai ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai aperture. Apa sih aperture ini? Ini adalah bukaan dalam bahasa Indonesia atau dikenal juga sebagai diafragma. Kadang disebut juga sebagai f-number, focal ratio, f-ratio, atau relative aperture. Nah, ini banyak banget sebutannya. Tapi sebenarnya aperture itu adalah lubang pada lensa yang menerima cahaya yang akan masuk ke dalam sensor kamera kita. Jadi di sini fungsi dia adalah mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam sana. Nah, semakin besar bukaannya, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan semakin kecil, dia akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Aperture ini biasa disimbolkan dengan f-number. Nah, ini mungkin kadang-kadang suka membingungkan buat teman-teman untuk memahami aperture ini atau f-number ini. Karena angkanya dia semakin kecil angkanya, itu berarti aperture atau bukaan lensa itu semakin besar. Kebalikannya, kalau angkanya besar, itu bukaannya semakin kecil. Jadi teman-teman bisa lihat simulasinya di gambar ini. Jadi teman-teman bisa ada bayangan nih, kira-kira sebuah lensa itu semakin besar seperti apa, semakin kecil seperti apa. Selain cahaya yang masuk banyak dan dikit, apa sih pengaruh lainnya? Nah, ini teman-teman juga harus mengenal yang disebut sebagai depth of field atau ketajaman ruang. Kalau kita melakukan pemotretan dengan aperture atau bukaan yang besar, otomatis dia memiliki ketajaman ruang yang sempit. Kebalikannya, kalau kita memotret dengan bukaan yang kecil, dia akan memiliki ketajaman ruang yang lebih luas. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyeting aperture pada saat kita melakukan pemotretan? Kemudian mungkin di sini ada teman-teman yang pernah dengar fotografer pada saat motret tuh bilang, itu aperture-nya diturunin dong 1 stop atau diturunin 2 stop. Atau misalnya dinaikin setengah stop. Nah, apa sih itu? Nah, kita akan coba bahas supaya teman-teman nggak bingung lagi mengenai settingan dalam aperture. Nah, di sini saya akan kasih contekan buat teman-teman yang ingin belajar aperture supaya bisa dihafal sehingga nanti ketika motret udah nggak usah lihat contekan lagi nih. Jadi di sini ada chartnya buat teman-teman yang ingin tahu apa sih 1 stop, 2 stop ya. Itu disebut juga sebagai full stop. Jadi kalau kita turun dalam bentuk satu perhitungan, itu artinya misalnya dari f1,4 dia akan turun menjadi f2 gitu ya. Dan kemudian chart berikutnya adalah setelah F2, F2,8, F4, F5,6, F8, F11, F16, sampai F22. Jadi kalau dibilang turun 1 stop ya, itu artinya adalah dari F1,4 dikecilkan menjadi F2. Kebalikannya kalau F-nya F22
dinaikin 1 stop berarti menjadi F16, artinya adalah dibuka lebih besar 1 stop. Kemudian bagaimana perhitungan dengan setengah stop? Di sini teman-teman bisa lihat, jadi kalau misalkan kita turunkan dari F1,4, setengahnya itu adalah F1,7 atau 1,8. Kemudian setelah itu masuk ke F2, setelah itu F2,4, F2,8, F3,3, kemudian ada juga F4. Jadi biasanya itu adalah angka-angka di mana kita menurunkan setengah stop. Selain itu ada juga turun sepertiga stop. Sepertiga stop ini misalnya kalau kita bicara F1,4, ketika dia turun 1/3 stop dia menjadi F1,6, sepertiga stop lagi menjadi F1,8, dan sepertiga stopnya lagi menjadi F2. Nah, saya percaya banyak teman-teman yang mungkin masih bingung banget dengan penjelasan saya penuh dengan angka gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara gampangnya nih buat teman-teman yang ingin belajar menghafal ya. Jadi angka ini harus dihafal, tapi cara mudahnya adalah hanya menghafal 2 angka pertama, yaitu F1,4 dan F2. Kemudian itu angkanya akan selang-seling dikali 2. Jadi misalkan kita menggunakan F1,4, kemudian angka berikutnya adalah F2. Nah, angka berikutnya yang ketiga adalah F1,4 dikali 2, yaitu 2,8. Dan angka berikutnya yang keempat adalah F2 dikalikan 2 menjadi F4. Jadi itu terus aja sampai akhir. Jadi teman-teman jangan bingung lagi karena perhitungannya gampang banget kok. Nah, sekarang kita masuk mengenai pembahasan shutter speed atau kecepatan rana. Kecepatan rana atau disebut juga sebagai kecepatan bukaan rana. Jadi, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di ilustrasinya, kita bisa melihat kalau bukaan itu terlalu lama, otomatis cahaya yang masuk akan banyak. Tapi kalau bukaannya sebentar, itu akan lebih sedikit cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita. Nah, apa pengaruhnya kalau misalkan shutter speed kelamaan atau kecepatan? Kalau kelamaan otomatis kita akan mendapat foto yang overexpose. Jadi kalau zaman dulu, zaman film kita sebutnya filmnya angus tuh, filmnya gosong. Nah itu karena kebanyakan cahaya, ya, itu zaman film. Tapi kalau misalkan dia kekurangan cahaya, kita kenal sebagai istilah underexpose. Jadi untuk mendapatkan sebuah foto yang baik, kita harus tahu berapa banyak intensitas cahaya yang akan kita rekam dalam sebuah kamera. Lalu bagaimana caranya kita menghitung shutter speed? Jadi ini juga ada angka-angka yang teman-teman harus mengerti ya pada saat kita menyeting sebuah shutter speed di sebuah kamera. Kita harus tahu angka paling cepat itu di angka berapa. Misalkan 1/8000 itu misalnya angka yang paling cepat ya. Kalau misalkan angka yang paling lambat, teman-teman bisa menyeting sampai 30 menit dalam sebuah kamera tanpa shutter release. Dan kalau teman-teman menggunakan shutter release, kita bisa memotret lebih dari 30 detik. Nah, kalau tadi kita belajar settingan di aperture dengan istilah f-stop, nah di shutter speed juga ada istilah dengan stop. Sama seperti aperture stop tadi, kita juga bisa melakukan full stop, setengah stop, ataupun sepertiga stop. Di sini lebih gampang untuk dihafal karena angkanya tinggal dibagi 2 aja. Jadi misalkan perhitungan full stop biasanya dari 1/2000 dia akan turun menjadi 1/1000, kemudian turun 1 stop lagi menjadi 1/500. Jadi angkanya semua dibagi 2 aja. Jadi jauh lebih gampang dibandingkan tadi perhitungan aperture stop. Sama halnya dengan setengah stop, dari 1/2000 turun setengah stop menjadi 1/1500 dan turun setengah stop lagi menjadi 1/1000. Kemudian apa pengaruhnya kalau kita menyeting sebuah kamera kita dengan shutter speed cepat atau lambat? Selain fotonya akan menerima cahaya yang banyak atau menerima cahaya yang sedikit, ada pengaruh lain, yaitu adalah gerakan atau movement dari si benda tersebut. Jadi misalnya kita akan mengambil sebuah foto di mana ada satu orang yang sedang lari. Kalau kita memotret dengan kecepatan 1/2000, maka orang itu akan terbekukan atau freeze. Tapi ketika kita mengambil foto tersebut dengan kecepatan 1 menit katakan, maka akan terjadi gerakan atau blur atau motion di sana. Jadi teman-teman kalau melihat sebuah foto ada gerakan, berarti shutter speed-nya itu kurang.
Shutter speed yang lambat bukan hanya menangkap gerakan dari objek yang kita foto atau orang yang bergerak yang sedang lari, tapi dia juga akan menangkap gerakan dari tangan kita pada saat kita memegang kamera. Kalau kita memegang kamera tidak stabil, otomatis akan terjadi gerakan di sana, sehingga foto kita tidak tajam. Maka daripada itu, kalau kita ingin melakukan pemotretan dengan long exposure atau shutter speed yang lama, kita harus menggunakan tripod. Pemotretan dengan melakukan shutter speed rendah atau long exposure ini memang menjadi salah satu pemotretan yang menarik ya, karena di sana kita bisa menangkap foto yang berbeda dengan pada umumnya. Jadi teman-teman bisa menangkap light trail atau bahkan teman-teman bisa menangkap Milky Way ya. Di sana bisa terlihat gerakan-gerakan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Variabel yang ketiga yang akan kita bahas adalah ISO. Ya, ISO adalah kepekaan sensor, karena fotografi ini erat banget dengan sensor kamera yang kita gunakan. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana cara mengatur ISO yang baik dan benar supaya foto kita tetap tajam dan bagus. Sama seperti aperture dan juga shutter speed, ISO juga memiliki table chart sendiri. Jadi di sini saya akan tampilkan buat teman-teman supaya ada contekan sehingga mudah dimengerti ya. Sama halnya seperti tadi, kita juga memiliki istilah full stop dan juga setengah atau sepertiga stop. Di sini kalau kita bicara full stop, dia hitungannya adalah ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12500, 25600, 31 200, 102 400, 204 800. Di sini juga perhitungannya cukup gampang, teman-teman tinggal dikali 2 aja. Jadi misalkan dari ISO 100 dia naik 1 stop menjadi ISO 200, naik 1 stop lagi menjadi ISO 400. Dalam kasus ini, kita kalau memotret ya, biasanya kita disarankan untuk memotret dengan ISO yang rendah, karena biasanya kita menghindari dari noise yang dihasilkan dari settingan ISO tinggi. Nah, di sini biasanya banyak orang memotret dengan ISO 100 atau 200. Tapi ketika dalam kondisi low light, ada kalanya kita memotret dengan ISO yang lebih tinggi. Ini kembali ke performa dari masing-masing sensor kamera. Ada beberapa kamera yang memang memiliki sensor kamera dengan performa high ISO yang baik. Biasanya semakin tinggi sensornya atau semakin besar sensornya, maka performa di low light-nya akan lebih baik. Seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, ya, kalau ISO itu berpengaruh pada noise, dan noise ini sangat berpengaruh pada ketajaman foto kita. Kalau foto kita difoto dengan menggunakan ISO yang cukup tinggi, biasanya ketajamannya akan berkurang. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah tahu apa yang dimaksud dengan triangle exposure, teman-teman bisa juga belajar mengenai white balance. Jadi saya ada bahas di video saya sebelumnya, nah teman-teman bisa cek di link di bawah ini, apa sih yang dimaksud dengan white balance. Karena kalau kita melakukan pemotretan, otomatis kita relate banget dengan cahaya, dan teman-teman harus tahu kalau cahaya itu memiliki warna. Nah, di dalam sesi video saya yang membahas mengenai white balance, teman-teman akan tahu bagaimana caranya mengenal cahaya-cahaya tersebut. Sebelum saya menutup video ini, saya akan bagikan beberapa foto sebagai contoh kasus supaya teman-teman semakin yakin penggunaan triangle exposure pada saat pengambilan sebuah foto. Ini adalah foto yang pertama. X-Fix yang saya gunakan adalah saya menggunakan f5,6 dengan shutter speed 1/60 detik dan juga menggunakan ISO 200. Di dalam kasus ini saya ingin mendapatkan bokeh atau background yang blur atau ketajaman ruang yang sempit. Bagaimana settingan kamera saya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan gambar tersebut? Teman-teman bisa ambil kertas untuk berhitung di sini karena ada sedikit hitung-hitungan supaya teman-teman semakin yakin penggunaannya. Oke, nah sekarang kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, jawabannya adalah kita menggunakan aperture yang besar. Aperture besar artinya adalah angkanya kecil, yaitu f1,4. Ya. Di sini kita akan turun sebanyak 4 stop, yang juga harus diikuti dengan berubahnya shutter speed sebanyak 4 stop. Sekarang kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita akan mengambil sebuah foto landscape. Di sini menggunakan EXIF yaitu f4. Ya.
kemudian shutter speed-nya 1/15 detik, dan menggunakan ISO 100. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan light trail atau membuat foto long exposure? Foto-foto dengan menggunakan light trail biasanya itu menggunakan shutter speed yang cukup lambat. Jadi biasanya kita harus setting kamera kita menggunakan shutter speed yang lebih rendah dari 1/60 detik. Ini semua bergantung banget sama gerakan dari objek atau subjek yang kita akan foto. Kita akan ambil contoh kalau foto ini kita akan ambil dengan shutter speed 2 detik. Sebelumnya, kalau kita lihat dari exit-nya ini adalah sekitar shutter speed 1/15 detik, otomatis kita akan berubah sebanyak 5 stop. Maka akan terjadi perubahan juga di bagian aperture. Kemudian bagaimana kalau ternyata shutter speed 2 detik itu tidak cukup untuk menangkap sebuah foto long exposure? Teman-teman di sini bisa menggunakan filter ND untuk meredam cahaya sehingga kita bisa mendapatkan shutter speed yang lebih lambat. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu pembahasan saya mengenai filter, teman-teman bisa cek di link di bawah ini pembahasan saya mengenai ND filter. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman pada saat melakukan pemotretan long exposure. Nah, demikian pembahasan kali ini, kupas tuntas tentang triangle exposure. Mudah-mudahan lebih mencerahkan teman-teman mengenai teori dasar yang satu ini. Dan buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching!